Kisah berlanjut. Di malam ini, Carol dan Gundo menginap di rumah Tomo. Sekaligus mereka bermain Osama Game, yaitu siapa yang menjadi raja. Pertama-tama, Carol. Lalu giliran Gundo. Dan sebagai raja, Gundo menyuruh Tomo untuk pergi ke festival kembang api bersama Jun. Tapi mereka harus pergi berdua. Sehingga di malam itu juga, Tomo langsung mengajak Jun pergi ke festival kembang api bersamanya. Tapi mereka cuma berdua saja. Dan Jun pun mengiyakan saja. Tapi Tomo merasa kayak ada yang aneh. Sebab biasanya Jun akan langsung gembira. Tapi kali ini, reaksinya biasa aja. Tapi di balik kecurigaan itu, kenyataannya ternyata Jun sangat senang sekali. Tapi di hatinya masih bingung nih, Tomo itu dianggap teman atau pacar. Dan Tomo juga merasa beberapa hari ini Jun terlihat tidak seperti biasanya. Apakah kecapean? Enggak, wow. Lalu kita flashback saat Gundo berusaha membuat Tomo feminim. Yang tak diduga oleh Gundo, Tomo malah berubah drastis dari kepribadiannya yang dulu. Lalu mereka pun tidur bersama. Dan saat di pagi harinya, kok gue malah pindah ya? Yes, di hari ini adalah hari festival kembang api. Dan terlihat Jun sangat semangat nih. Dan juga ingin tahu tentang kepastian perasaannya ini. Beralih ke Carol. Dia juga menyusul Gundo untuk melihat festival kembang api. Sebab suatu alasan ya kan. Dan singkat cerita, sore harinya di saat Jun menunggu, akhirnya Tomo pun datang. Dan dia memakai baju kimono yang membuatnya sangat kawaii. Yai kayak bidadari. Pakai lampu berapa watt, Dik? Dan mereka berdua pun mulai beraksi. Sebab dari kecil sampai sekarang mereka adalah musuh bebuyutan para penjual. Dan para penjual itu sangat kaget melihat gadis tomboy yang secantik ini. Dan mereka segera memberitahukan teman-temannya kalau musuh bebuyutannya sudah datang. Ya, mereka berdua pun langsung memborong semua mainannya. Di sisi lain, Misaki menggandeng tangan Carol supaya tidak hilang katanya. Dan jika hilang ya gampang aja, langsung ketemu. Wih kayak Misaki, wih kayak Tomo, wih kayak Gundo. Bunuh lo anjing. Beralih ke mereka berdua lagi. Di saat Tomo terlalu asik melihat permen, dia tak sengaja memegang seorang pria cibil. Namun saat akan digoda, untungnya Jun datang di waktu yang tepat. Sehingga Tomo berterima kasih kepadanya. Tapi belum sempat ngomong, Jun malah menyelanya yang membuat Tomo langsung marah. Sehingga Tomo sekali lagi berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Jun yang telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba tubuh Jun pun bergerak sendiri dan akan... Tapi untungnya imannya kuat. Dan Jun langsung mengalihkan Tomo ke tempat yang bagus untuk melihat kembang api. Mampus lu jadi obat nyamuk. Di bawah, Gundo tak sengaja melihat Tomo dan Jun di atas. Tapi Carol langsung menyeretnya supaya tidak mengganggu mereka. Dan inilah alasan kenapa dia mengajak Gundo. Nah, karena ini kesempatan yang bagus untuk mengungkapkan perasaannya, Tomo pun akan mengungkapkannya. Akan tetapi, Tomo takut semua kenangannya akan berakhir di sini dan akan membuat kenangan yang baru otomatis mereka akan mengulang mulai dari nol lagi. Dan hal itu Tomo tidak mau. Sehingga dia pun mengurungkan niatnya dan lebih fokus kepada festival kembang api ini. Singkat cerita, mereka pun pulang. Namun Jun tidak menemukan jawabannya, yaitu untuk mengerti perasaan Tomo kepadanya. Tapi Jun hanya mendapatkan satu hal, kalau dia
tidak bisa melawan Tomo dengan sungguh-sungguh. Dalam tanda kurung, tidak berani menyakiti Tomo. Kemudian keesokan harinya, karena kejadian kemarin-kemarin, Tomo merasa Jun sekarang lebih hati-hati dengannya. Ya kali ya kan nyapa temannya sendiri dengan kelingking. Anjay. Sehingga itu membuat Tomo khawatir ke depannya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita fokus kepada Gundo yang terlihat iri dengan teman-temannya, yang membuat dia merasa kesepian dan bosan dengan hidup ini. Lalu kita diperlihatkan preman yang kemarin Tomo hajar. Karena kejadian waktu itu, kelompok mereka sekarang sudah dipandang rendah dan pemimpin mereka ingin mencoba balas dendam. Perkenalkan, pemimpin mereka kita sebut saja Asep. Ya, Asep cuy. Dia mempunyai ide dengan membuat teman Tomo menjadi sengsara. Dan saat dihampiri, mereka malah ketakutan sendiri karena tatapan mematikan yang Gundo keluarkan. Dan sialnya, tiba-tiba Carol datang. Namun saat mereka bertanya apakah cewek ini temannya, Gundo menjawab tidak. Sehingga mereka pun langsung pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba Carol langsung menyetrum Asep. Dan saat Gundo mengajak Carol kabur, kok malah atraksi nih anak. Dan malah kepleset terjun ke kubangan. Mampus. Lalu mereka pun kabur ke sebuah gudang terbengkalai. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Gundo meminta bantuan ke Jun. Tapi dia memohon untuk tidak memberitahu ke Tomo tentang kejadian ini. Tapi wajah Jun tidak bisa berbohong. Tomo langsung menyadari kalau Jun akan pergi ke suatu tempat karena sudah ketebak dari raut wajahnya yang sangat menyeramkan. Di belakang mereka muncul Misaki yang mendengarkan perdebatan mereka, yang bilang kalau Gundo dan Carol sedang dalam bahaya. Dan karena memaksa, Jun pun membolehkan Tomo untuk ikut. Beralih ke gudang, Carol ngambek nih karena tidak dianggap sebagai teman tadi, sehingga Gundo pun harus meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau tadi dia sangat terpaksa menyebut seperti itu, sebab jika tidak, otomatis Carol juga akan terseret dalam masalah ini. Dan ungkapan itu membuat Carol pun sangat senang. Dan sayangnya mereka ketahuan. Tapi tiba-tiba muncul iblis, yaitu Tomo yang siap untuk mengajarnya. Oh senpai, ya, Gundo sudah menebak kalau Tomo tidak mungkin tidak datang. Lalu kita diperlihatkan Jun dan Tomo menghajar preman itu. Namun saat Misaki masuk ke dalam untuk memeriksa kondisi Carol, dia tak sengaja melihat Carol sedang ganti baju yang dia anggap kalau Carol telah dicibili oleh preman itu. Lalu kita diperlihatkan wajah asli Misaki saat sedang marah. Dan mereka mencoba untuk menjelaskan kalau tadi Carol cuma ganti baju. Dan singkat cerita, semua urusan sudah selesai nih. Carol dan Misaki pulang duluan. Dan disusul Tomo dan Jun juga pulang. Tapi Gundo menyuruh mereka duluan, sebab Gundo ingin mengancam mereka jika dia berurusan dengannya dan atau teman-temannya, mereka akan berurusan dengan Aizawa Dojo. Yang pasti semua preman di kota itu mengetahuinya kalau pemimpin dojo itu adalah Aizawa Goro, ayah Tomo. Sehingga mereka pun langsung meminta maaf, dan Gundo juga mengancam jika temannya atau gengnya mengganggu mereka lagi, siap-siap Asep yang akan menjadi sasaran utamanya. Ya, meskipun Gundo badannya kecil, dengan perkataan saja musuhnya langsung ketar-ketir cuy. Dan ternyata di luar Jun masih menunggunya, sebab mana mungkin kan dia meninggalkan seorang gadis kecil pulang sendirian. Lalu kita melompat keesokan harinya. Sekarang Jun kembali seperti dulu dan tidak menjaga jarak di antara mereka berdua. Dan hal itu membuat Tomo langsung gembira. Kisah 7.
kita flashback saat Misaki masih kecil. Di waktu itu ibunya mengenalkan sepupunya, yaitu Carol. Awalnya Misaki tidak tertarik dengannya, tetapi saat dilihat secara langsung, bam, Carol kecil sangat imut dan kawaii. Admin bukan pedofil ya cuy ya, emang skripnya gini, jangan salahkan admin. Nah di situ Misaki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Yes, kembali ke waktu sekarang. Tak diduga Misaki beneran masuk ke tujuh Tomo. Awalnya sih sang ayah meragukan kekuatan Misaki, tapi saat dilihat dengan teliti, sang ayah bisa merasakan aura di balik dirinya yang lemah ini. Kalau ada sesosok iblis yang mendiami hatinya. Ya sekarang waktunya latihan. Tapi yang Misaki tidak sadari, latihannya ternyata sangat gampang. Cuma naik turun 200 tangga, push up 50 kali dengan orang di atas, dan selanjutnya sparring. Woi nanti dulu woi, gue belum nafas. Di situ Jun bersedia untuk menemaninya sparring. Ya sekaligus Misaki menunjukkan kehebatannya supaya Tomo mengakuinya. Tapi perkataan itu malah membuat Jun semakin semangat untuk mengajarnya. Ya karena ada rasa cemburu sedikit sih. Satu pukulan saja membuat Misaki hampir tumbang. Tapi sparringnya belum selesai. Sekali lagi Jun mensekakmat Misaki dengan sekali pukulan saja, sehingga Jun menasehatinya untuk tidak mengayunkan tangan terlalu lebar, sebab itu bisa mengurangi pertahanannya. Dan sekali lagi mereka melakukan sparring. Namun kali ini Misaki mengambil start duluan dan berhasil menggores pipi Jun. Tapi yang tak diduga, Jun malah memukulnya duluan dan di bagian perut malahan. Bes, langsung bongkek tuh anak. Nah saat sadar, Tomo bertanya apakah Misaki ingin menjadi kuat karena Carol. Misaki pun menjawab iya dengan malu-malu. Alasannya karena dari kecil Carol selalu membuat masalah. Makanya dia ingin menjadi kuat supaya bisa melindunginya, supaya tidak seperti kemarin. Dan percakapan itu Jun dengar dari luar. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun berangkat bersama. Lalu Carol bilang beberapa hari ini Misaki terlihat maco, sehingga Misaki pun jujur beberapa hari ini dia berlatih di rumah Tomo. Dan hal itu membuat Carol cemburu nih. Dan saat dimintai komentar tentang pendapatnya soal Tomo, nih anak malah membuat Carol semakin cemburu. Sehingga di hari ini Carol langsung menemui Jun untuk mengajaknya bermain sepulang sekolah. Ya karena alasan tertentu lah. Dan saat keluar, Carol tak sengaja bertemu dengan Gundo dan bilang, santai kawan, semua bakal tidak sesuai dengan rencanamu. Yos, pertama-tama mereka bermain ke taman. Namun karena terlalu membosankan, Jun pun mengajak Carol ke rumahnya. Tapi kok malah bermain di kamar nih. Dan Carol pun jujur kalau dia kesini untuk melampiaskan rasa kesalnya tentang orang yang dia sukai, tapi malah memandang orang lain. Dan waduh, kayaknya dolar kuning nih kalau admin tampilkan. Ya admin tampilkan sedikit tapi ya sensor-sensor lah. Biar cepat upload cuy. Ya tahu sendirilah mereka ngapain, cuma hampir ya kan. Ya karena kejadian itu Jun pun langsung keluar menuju ke rumah Tomo dan langsung memeluknya. Jun jujur kalau tadi dia menerima serangan tidak terduga. Lalu saat Tomo akan membantunya, Jun menyuruhnya untuk berhati-hati sebab ini bukan masalah biasa, melainkan halo guys, Tabit di sini. Tiba-tiba Carol datang. Ya, Carol datang untuk meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Dan keesokan harinya, Carol pun menceritakan tentang kejadian kemarin ke Misaki setelah dia berduaan dengan Jun sekamar. Dan hal itu membuat Gundo menjuluki Carol si cewek mengerikan. Namun dia tahu gara-gara ulah Carol ini pasti masalah besar akan segera terjadi. Sehingga saat istirahat, Gundo langsung menemui Misaki untuk meminta pendapatnya apakah dia suka dengan Carol. Dan Misaki menjawab iya dengan malu-malu. Sehingga Gundo pun menyuruhnya untuk segera menembaknya. Namun Misaki tidak berani sebab dia pria yang menyedihkan.
Lalu Gundo akan menawarinya suatu rencana, tapi dengan beberapa syarat, yaitu dengan menekan Carol. Lalu di kelas Gundo tahu rencananya ini pasti akan berhasil. Meskipun Carol akan membencinya, tapi ini demi cinta temannya. Gundo pun melakukannya. 本に女として純一郎を使って責める父親のような気持ちだったんじゃないかしら。私くらいはどういう嘘つき。 Dan saat Gundo berbohong, wajah Carol langsung berubah yang membuat teman-temannya pun kaget. Sehingga Gundo langsung menyuruh Misaki untuk menemui Carol di rumahnya. Singkat cerita, di rumah ibunya memberikan salam adu banteng. Dan saat masuk ke kamar Carol, dan Misaki melihat wajah Carol yang sangat kawaii saat menangis. Tapi dia harus tetap dalam tujuannya, yaitu menjelaskan kalau ini semua cuma salah paham. Dan Carol kaget kalau Gundo hanya berbohong. Carol pun malu sendiri dan sangat marah dan ingin mengajar Gundo saat sekolah nanti. Ya, sesuai rencana yang mereka rencanakan, Misaki langsung menyatakan perasaannya. Dan Carol pun menerima cintanya, sebab dia juga mencintainya. Dan saat Misaki bertanya apa yang Carol sukai dengannya, Carol menjawab tidak tahu. Lah, sebab dari dulu mereka selalu bersama, dan hal itulah yang membuat Carol suka kepadanya. Tidak ada hal-hal yang lain. Dan saat akan kartu merah. Lalu ibu Carol menceritakan di waktu kecil dulu, saat Carol menangis, sang ibu menyuruhnya untuk diam. Dan sejak saat itu, Carol tidak pernah menangis lagi. Sehingga saat Carol tadi menangis, ibunya sangat khawatir kepadanya. Dan untungnya Misaki bisa menenangkan Carol saat menangis. Dan hal itu membuat ibu Carol sekarang lebih percaya meskipun 2 cm saja. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua menunggu Carol berangkat sekolah. Dan Tomo masih ketakutan nih akan dihajar oleh Carol. Dan tiba-tiba muncul badut psikopat. Lalu Carol muncul di balik topeng itu untuk berterima kasih kepada Gundo yang telah membantunya. Dan itulah akhir dari Tomo-chan episode 8 dan 9. Oke dah, langsung aja cuy, kita penutupan. Oke, terima kasih yang sudah menonton episode dari Tomo-chan episode 8 dan 9 ini. Terima kasih banget cuy. Dan ini mungkin admin upload tanggal, sekarang tanggal 3 ya, tanggal 7, 8, 9, plus tanggal 11an cuy. Ya pokoknya minggu depan dah. Sekarang admin kan buatnya tanggal 3 bulan 3 2023. Bagus banget sumpah. Dan anehnya sekarang jam 23.38 33. Kalau nggak percaya admin sering screenshot nih. Dah admin tunjukkan nanti. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih cuy. Semoga admin bisa lulus nih, doakan.